Hai kalian, positif mood spray dari Light Angel Tarot sudah tersedia lagi dan bisa dipesan ya. Hai kalian para Virgo, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya, sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan seperti janji saya, hari Jumat selalu ada bacaan tambahan, bonus reading untuk Virgo. Oke, dan ini saya bikin the hidden truth aja ya, apa yang tersembunyi yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, dan saya semprot-semprot dulu. Dan untuk hari Minggu saya bikin untuk weekly reading, jadi satu minggu ke depan. Oke, the hidden truth saya bikinnya agak beda aja ya kali ini. Ya, untuk Virgo soalnya kan ini bonus ya, jadi agak beda boleh lah ya. Oke, yang pertama. Saya pakai Oceanic Tarot dulu justru. Oke, nanti klarifikasinya pakai kartu yang lain. Yang pertama, The Hidden Truth yang pertama. Saya bikin 7 The Hidden Truth. Crossroad. Ada hal yang harus kalian putuskan dalam waktu dekat. Apapun itu, putuskan dengan sebaik-baiknya. Karena pilihannya, baik yang mana yang kalian pilih, tentu saja punya ini masing-masing ya, punya resiko masing-masing. Oke. So, pilihan dalam hal apa? Coba saya buka pakai kartu yang selanjutnya ini ya. Pilihan dalam bidang apa nih yang harus dipilih sama Virgo? King of Sword. Oh, oke. King of Sword, Two of Sword. Ini pilihannya akan menyangkut ke apa bilangnya? Cara Virgo memimpin diri sendiri gitu. Cara Virgo memimpin juga misalnya di karir kalian. Cara Virgo memimpin hidup kalian gitu. Saya tahu ada Virgo yang sangat-sangat seperti katak dalam tempurung ya. Tidak tahu dunia luar karena takut menghadapi dunia luar. Dan saya cuma kasihan aja ya sama kalian yang seperti itu. Tolong deh, hidup tuh cuma sekali, masa nggak mau lihat dunia luar sih? Walaupun pilihan sih, cuma never mind yang itu. Yang ini aja untuk kalian Virgo yang tidak ada di dalam tempurung kalian, kalian yang menghadapi dunia, mungkin dunia pekerjaan, kehidupan kalian dan lain sebagainya. Kalau yang ibu rumah tangga pun tetap itu adalah dunia kalian. Oke, kalian dihadapkan pada permasalahan yang menuntut kalian untuk memilih atau memimpin dengan sebaik-baiknya. Misalnya, apakah ini berguna untuk anak saya? Apakah hal ini kalau saya lakukan berguna untuk pasangan saya, keluarga saya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Ya, dan itu dilakukan oleh si Virgo. Ingat, berlaku untuk Virgo yang memang menghadapi dunia luar, bukan yang berada di dalam tempurungnya saja. Hidup cuma sekali, my dear. Ayo, masa mau di dalam tempurung aja, kasihan. Saya nggak suka sama orang yang nggak punya pikiran luas. Makanya ada yang bilang, pikniknya kurang jauh, jadi pikirannya cuma di sini gitu. Coba kalian keluar deh. Banyak hal yang luar biasa di luar. Jangan takut. Di luar memang menakutkan, tapi ya masa Virgo takut? Enggak lah ya. Oke, yang aduh ini kenapa sword melulu? Oke. Seven of Sword, kehilangan. Ada hal yang akan Virgo alami berupa sebuah kehilangan, tapi kehilangan nggak berupa barang aja sih. Kehilangan akan sesuatu hal yang mungkin membuat kalian sedih. Tapi bisa juga misalnya kehilangan, bukan kehilangan pasangan, enggak, bukan begitu, tuh siapa lagi yang ngomong begitu. Jadi kayak kehilangan rasa itu, kehilangan rasa itu, bisa juga seperti itu. Coba kita lihat kartu yang menyertainya mana, ini dia. Oke, kita lihat. Apa sih yang kehilangan? Queen of Swords tuh kan bukan tentang cinta-cintaan ini. Tadi King of Swords, sekarang Queen of Swords, sama. Perasaan kehilangan tentang segala keputusan yang kalian ambil itu
mungkin nanti akan menjauhkan kalian dari apa yang memang harusnya dijauhi sih sebenarnya. Tapi kenapa ada perasaan kayak kok hilang sih? Ya udah, yang hilang memang sesuatu hal yang jelek. Jadi kalau memang, karena dari tadi nih sword melulu ya, sword melulu gitu kan, aduh, kecuali kalau cups gitu, kalau cups ntar cinta-cintaan, tapi ini nih sesuatu hal yang hilang dari kalian tuh, perasaan mungkin, kayak harusnya tuh saya bisa memimpin ini, seharusnya saya bisa memutuskan hal ini gitu, karena ini kan hubungannya dengan your dignity, dengan kemampuan kalian menghadapi sesuatu hal gitu, but then it lost. Jadi kayak, ya, kok terhilang dari saya. Oke, kalau memang itu yang akan terjadi, my dear Virgo, take it back, kembalikan lagi, kembalikan lagi ke kehidupan kalian. Bisa, bisa banget, semuanya bisa kok. Siapa bilang manusia, oh manusia punya keterbatasan, bener, bener banget manusia punya keterbatasan. Tapi sekali lagi, you can take your power back, tetap saja masih ada kemungkinan kalian untuk mengambilnya kembali. Oke? Yang selanjutnya ada happiness. Kalau yang ini saya suka. Ada kebahagiaan. Oke, so kalau dihubungin dari kartu-kartu yang tadi, pada saat kalian sudah bisa memilih untuk memimpin dengan baik, ya, apapun pilihannya, dan itu akan menimbulkan rasa kehilangan, mungkin kehilangan, kayak kehilangan rasa, ya mungkin percaya diri, kehilangan rasa yang dulu pernah ada, apapun itu ya. Ini nggak ada hubungannya sama cinta-cintaan, karena dari tadi memang belum ada kartu tersebut. You will be happy. Oke, yang terjadi adalah kemudian kalian akan happy. Ini ada desan, nggak kelihatan ya di situ ya. Coba saya kasih brightnessnya di sini. Tetap aja nggak bisa. So nggak kelihatan. So oke, never mind. Yang penting ini tulisannya happiness, karena ini desan, kartu yang paling saya sukai, kartu kebahagiaan. So apa yang terjadi sebenarnya? Coba kita lihat. This one or this one? Enggak dua-duanya. Oke, enggak dua-duanya. Tetap. Oke, this one. Karena yang akan datang kepada kalian justru keberuntungan. Ada Knight of Pentacles, ada keberuntungan yang datang, jadi happy. Karena kalian sudah bisa memutuskan gitu kan, keputusan yang baik di dalam kehidupan kalian. Oke. So, my dear, apalagi yang terjadi, ini baru kartu keempat ya, karena saya bilang 7. Kindness, oke. Ada kebaikan yang datang ke dalam kehidupan kalian, tapi saya lihatnya ini bukan si Virgo-nya yang be kind, bukan Virgo-nya yang baik-baik gitu, tapi orang yang datang ke dalam hidupnya Virgo dan memberikan kebaikan gitu kan. Ya, ya tadi tuh kasih rezeki ya kan. Ya kebaikan itu yang datang ke kalian, bukan kalian yang berbuat baik ke orang lain. Orang lain ada yang berbuat baik kepada kalian. Oke, dan itu coba saya lihat seperti apa sih orangnya. Pengen tahu loh saya. Pengen tahu loh. Itu karena kerja keras kalian sendiri. Oke, Eight of Pentacles. Jadi orang lain melihat, oke, dihubungin lagi dari yang pertama. Orang lain tuh melihat bahwa kalian ternyata bisa memimpin hidup kalian dengan baik, mengerjakan segalanya sendiri tanpa bersungut-sungut, tanpa marah, tanpa ngomel, tanpa tapi terus saja tekun dilakukan. Kemudian decision juga keputusan yang kalian ambil benar, dan itu sama-sama enak untuk kalian maupun orang di sekitar. Jadi yang datang ke dalam hidup kalian adalah kebahagiaan, dan ada juga yang berbaik hati sama kalian, datang memberikan kebaikan hatinya kepada kalian, apapun itu ya bentuknya ya, mau berupa materi ataupun sebuah relasi yang baik, itu karena memang kalianlah sendiri yang sudah mengerjakan itu sekian lama. Jadi itu seperti timbal balik ya, seperti apa, karma tadi, what goes around comes around. Apa yang kalian berikan kepada semesta dengan sebaik-baiknya, itu juga akan kembali dengan baik juga gitu ya, my dear Virgo. Wait,
Ya, ya semua ini karena kalian sendiri yang udah bisa memilih dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan gimana pertanyaannya berikutnya? Gimana kalau itu tidak Virgo lakukan gitu, kayak Virgo yang tidak mau memilih, yang tidak mau memimpin hidupnya. Berserah boleh, boleh banget. Tapi kita dikasih otak, tangan yang masih berfungsi, dikasih kaki yang berfungsi, dikasih organ tubuh yang komplit, and then diam-diam aja gitu, nah nggak melakukan sesuatu hal, terus apa yang akan terjadi? Ya tidak terjadi apa-apa. Oke, so ini untuk Virgo yang melakukan hal yang memang penting dilakukan untuk kalian sehari-hari. Dari mulai buka mata pagi-pagi sampai melakukan aktivitasnya. Ini bacaannya ya. Untuk kalian yang tidak melakukan apapun seharian itu mager, ya tidak terjadi apa-apa. Oke, jangan berharap ada sesuatu hal kayak rezeki nomplok tiba-tiba pluk ada di depan, wow duit 1 miliar, enggak gitu gitu ya. Ini adalah proses ya, itu yang tadi dibacain itu adalah proses yang harus dilalui. Makanya bacaan Virgo selalu malam saya buat. Kenapa? Karena pagi, siang, sore itu kalian beraktivitas, harus ada aktivitas itu. Malamnya, sorry, lapar. Aduh belum sarapan, nantilah saya sarapan. Malamnya kalian sambil istirahat mungkin mendengarkan bacaan saya gitu maksudnya. Oke Virgo. Oke lanjut dengan apa lagi sih pesannya atau the hidden truth-nya yang mungkin belum bisa kalian lihat saat ini. Vision, ada two of wands, vision. Ada visi yang memang harus Virgo jalani. Visi di kehidupan kalian. Udah dari tadi saya ngomong sebelum ini kartu datang ya. Visi di mana ada tugas untuk Virgo lakukan. Mbak, tugas apaan sih? Saya kan cuma pelajar. Mbak, tugas apaan sih? Saya kan cuma ibu rumah tangga. Come on Virgo, jangan bilang cuma. That's your duty, lakukan sebaik-baiknya. Apapun tugasnya, ya kan? Ada visi. Visi yang biasanya visi dibarengi dengan misi ya, visi dan misi gitu kan. Visi itu adalah pandangan jauh ke depan untuk misi yang harus dilakukan gitu. Dan the hidden truth-nya ya kalian mungkin tidak melihat itu sebagai hal penting yang harus dilakukan, jadinya kalian mungkin belum sadar kalau itu harus dilakukan. Nah, ada Four of Pentacles, ini jurusannya lebih ke karir, keuangan, dan bisnis dan kehidupan ya. Sekali lagi tadi juga dari depan saya udah bilang ini nggak tentang cinta-cintaan nih. Tadi ada loss, ada kehilangan. Ini ada Four of Pentacles, ada apa? Security, ada keamanan. Jadi harusnya siapa yang memprotek kehidupan kalian sendiri? Ya kalian sendiri. Dengan apapun itu, dengan usaha apapun dan tidak mager ya. Dan benar-benar keluar dari zona nyaman kadang-kadang diperlukan seperti itu ya. Piknik lah jauh-jauh ya. Nggak punya duit Mbak Lucy, piknik nggak harus pakai yang mahal-mahal kok, jalan aja. Maksudnya piknik yang jauh, ngerti nggak sih? Ini untuk sekuritas kalian juga loh, untuk keamanan hidup kalian juga loh. Karena kalau kalian hanya berada di posisi yang itu aja seumur hidup kalian dan kalian tidak tidak cherish your life, tidak menghidupi hidup kalian gitu. Yang dibilang orang piknik jauh tuh bukan pikniknya yang jauh, tapi visinya yang jauh gitu. Dengan cara ya kalian keluar berinteraksi dengan orang, bergaul, tahu dunia sekitar tuh ada apa, keluar dari dunia kalian sendiri, ngeliat ada orang yang susah mungkin minta dibantu dan lain sebagainya, apapun itu ya. Oke, the hidden truth yang selanjutnya adalah
Victory atau kemenangan. Oke, ada kemenangan yang menunggu kalian di bidang karir, keuangan, bisnis, dan kehidupan kalian. Kemenangan yang memang dimaksudkan semesta untuk kalian capai. Tentu saja syaratnya kan banyak tadi. Syaratnya kan udah diulang-ulang sama saya. Harus mau menghadapi itu dan gak mageran ya Virgo ya. Ini emang ada ya Virgo yang mageran? Saya bingung nih. Tapi pesennya sih kayak gitu kayak Lucia, hari ini kamu tuh ngomongnya tentang Virgo yang kayak takut menghadapi dunia luar gitu. Oke, fine, itu yang saya harus sampaikan ya. Tapi kalau kalian adalah Virgo yang model kayak saya, yang bahkan kerja di Timika aja saya berani. Saya kerja di Timika 5 tahun, bayangin. Pada saat saya berangkat, seorang teman saya cowok, ya teman saya tuh cowok, dia bilang, lu gila ya Lus, pergi ke Timika, gue aja cowok nggak berani. Dia bilang begitu. Saya bilang, apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu takutkan? Terus, iya kan di sana ada tembak-tembakan. Oh, takut meninggal, takut mati. Dimanapun kita berada, kalau waktunya udah harus, ya udah, waktunya selesai ya udah. Nggak peduli ada di ujung dunia mana, atau bahkan di tempat kita berada bisa saja terjadi kan. Terus apa yang ditakutkan? Selama kita terus berbuat baik, nggak ada yang perlu ditakutkan. Malah itu sebuah keuntungan kalau buat saya. Menghadap Sang Pencipta itu sebuah keuntungan. Kenapa? Pada akhirnya meninggalkan dunia yang tidak baik-baik saja dan bertemu dengan Sang Pencipta. Makanya pada saat di dunia melakukan banyak hal yang baik-baik aja. Terus enggak, saya takut, saya tidak mau melakukan apa-apa, takut berbuat salah. Itu juga salah gitu ya. Jadi mungkin itu yang akhirnya membuat the hidden truth kali ini kayak gini gitu, untuk Virgo-Virgo yang mager dan takut menghadapi dunia luar. Ada King of Cups, tadi apa sih itu? Oh, victory, oke. Ada King of Cups, understanding, pengertian bahwa hidup kalian itu memang sudah seharusnya kalian hidupi bagus gitu. Victory-nya, keberuntungannya, kemenangannya itu didapat dari hidup yang memang sudah bagus, sudah dikasih sama Sang Pencipta, diberikan sama semesta gitu, sebagai hal yang sangat bagus. Ini understanding ya, pengertian ya. Dan itu sebuah keberhasilan. Tapi kalau kalian tidak melakukan apa-apa, terus yang mau disebut sebagai keberhasilan apa dong? Ya kan? Oke, satu lagi, ini yang terakhir. Oke, yang terakhir. Sword lagi. Ini loh kartunya sword semua. Restriction, 8 of sword, restriction. Ada pembatasan. Pembatasan yang bagaimana itu tadi? Pembatasan yang semesta berikan tuh bukan pembatasan kayak gini. Oh tuh bener kan, berarti ada keterbatasan, berarti kita nggak boleh begini begitu. Iya, kalau yang jelek-jelek nggak boleh begini begitu. Tapi maksudnya pembatasan yang di sini adalah memang ada batasan-batasan yang diberikan kepada dunia atau kepada semesta, sebagai hal-hal yang mungkin restriction, yang mungkin tidak boleh dilakukan gitu. Tapi bukan berarti akhirnya tidak melakukan apa-apa, ngerti gak sih? Pembatasannya harus ada, tapi bukan berarti kita terus takut, nggak mau keluar menghadapi dunia gitu kan, hanya gara-gara ada pembatasan-pembatasan ini. Tetap loh segala sesuatunya menjadi sebuah kemungkinan yang menyenangkan. Victory tadi ya, kemenangan gitu. Saya senang untuk Virgo-Virgo yang punya visi yang luas untuk ke depannya dan menghadapi dunia ini dengan ini aja, ya udah gitu, kayak kenapa harus dipikirin segitunya. Tetap aja, jangan ada pembatasan, udah tua, udah ini, udah itu, saya cuma ini, itu pembatasan, itu restriction. Tapi itu bukan restriction yang dikasih sama semesta, itu restriction yang bikin kalian nggak kemana-mana justru.
Restriction yang di sini, pembatasan ini adalah do whatever you want to do, lakukan apa yang ingin kalian lakukan selama hal tersebut dalam batasan-batasan yang normal, yang tidak menyakiti orang, yang tidak menyakiti diri sendiri, yang tidak merugikan orang atau merugikan diri sendiri, gitu ya. Ini this one. Oh, Six of Wand, restrictionnya ada di Six of Wand, perjalanan. Restrictionnya bukanlah, oh kalau gitu tuh bener kan, saya nggak boleh jalan. Bukan. Perjalanan hidup harus tetap dilakukan dengan batasan-batasan yang saya sebutkan tadi, gitu. Ya, jangan mentang-mentang dengerin dongeng saya, enggak sih, bacaan tarot saya, terus ngerasa bisa melakukan apa aja. Bener, tapi pembatasannya itu yang ada di norma-norma yang berlaku, gitu kan. Jangan menyakiti orang, nanti kalian tersakiti juga. Jangan merugikan orang, nanti kalian dirugikan juga. Jangan menyakiti diri sendiri ya. Yang kayak gitu-gitu restrictionnya, bukan pembatasan di kepala kalian yang saya takut keluar, saya takut melakukan ini, saya takut melakukan kesalahan, saya takut ina itu, bukan yang itu. Oke? So, ya, to be honest, sejujurnya pada saat saya memberikan bacaan untuk Virgo adalah sesuai pesan yang, terutama yang bonus ya, sesuai pesan yang harus disampaikan. Dan kali ini memang pesan untuk Virgo yang merasa takut untuk melakukan sesuatu hal, padahal hidup ini harusnya benar-benar dihidupi, bukan sekedar lahir, tumbuh, kemudian meninggalkan dunia ini tanpa meninggalkan apapun. Eksistensi diri kalian itu tetap dicatat. Kalian harus tetap punya makna untuk sekeliling kalian, untuk semesta, gitu. Kalau tidak melakukan apa-apa, bahkan kalian tidak punya jati diri akhirnya. Oke, so demikian aja Virgo pesan hari ini. Oh, yes or no, tetap mau? Ya udah deh. Daripada ntar ada yang protes Virgo nyinyir satu itu, saya kasih daster boleh ya mas? Cowok soalnya. Cowok nyinyir, kalau ada cowok nyinyir saya selalu bilang saya kasih daster biar kayak emak-emak ya. Biasanya kan emak-emak yang nyinyir. Jangan marah, saya juga emak-emak gitu. Kadang nyinyir juga. Oke. So, yes or no udah disampaikan, udah ditanyakan. Oke, dan jawabannya adalah yes. Kali ini yes, ada Queen of Cups. Dan ya pesan dari Angel's Guide ya, jangan lupa lah ya. Healing energy. Oke. So, untuk Virgo yang dimaksud di bacaan tadi, ada healing energy dari semesta, dari Angel's Guide. Kalian bisa mengambilnya, so silakan diambil untuk healing yourself dari ketakutan-ketakutan yang gak perlu, dan mengambil victory sebagai hasilnya nanti. Victory untuk siapa? Kemenangan untuk siapa? Kesuksesan untuk siapa? Untuk kalian sendiri. Oke? Dan orang-orang di sekitar kalian yang terimbas kebahagiaan kalian. Oke, so demikian Virgo. Terima kasih sudah selalu hadir. Kita ketemu lagi hari Minggu untuk weekly reading ya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel and love, and bye.